Setelah kemarin kita bedah sepatu yang nggak jelas, kita sekarang udah kedatangan sepatu yang jauh lebih menarik dan gua rasa sepatu ini juga udah jadi inceran ke teman-teman racer sekalian. Nah, untuk itu gua akan kasih rating sepatu ini di angka. Kali ini kita kedatangan Ortus 8 Hyperblast Evo. Dan sepatu ini gue yakin udah jadi inceran kalian teman-teman runner yang pingin banget dapat sepatu berkualitas di harga terjangkau. Kayak gimana sepatunya? Langsung gas masuk ke bedah sepatu. Pertama-tama gue mau bahas dulu ya, mulai dari packagingnya sampai detail-detail sepatunya. Langsung aja kita intip kayak gimana sepatunya. Dan kalau gue lihat sih, dari segi packaging semuanya good, nggak ada masalah. Ya fine-fine aja, oke-oke aja buat sepatu. Packagingnya pun ya menurut gue sih cukup oke ya, cukup menarik. Dan kita bakal langsung nih lihat sepatunya kayak gimana. Dari siluetnya gue banyak dapat masukan kalau sepatu ini mirip sama Hoka One. Dan menurut gue sih enggak ya. Jadi safe to say kalau menurut gue ya ini mungkin terinspirasi dari Hoka, tapi banyak kok perbedaannya yang bisa bikin sepatu ini terlihat benar-benar original. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Ortus 8 Hyperblast Evo. Jujur aja ini sepatu paling gampang yang pernah gue bedah sampai saat ini. Wajar karena uppernya mesh dan soalnya dari pilon. Ini memang dua bahan yang gampang sih buat kepotong. Tapi tenang dulu, ini bukan hal buruk kok. Kita bakal bahas satu persatu teknologi dan material-material apa aja yang dibenamkan Ortus di sepatu menarik ini. Nah, mulai dari uppernya nih. Katanya Ortus itu menggunakan teknologi quick fit di bagian uppernya sini. Jadi, bentuk kaki kalian seperti apapun bakal cepat masuk dan menyesuaikan dengan bentuk si sepatunya ini. Nah, apakah itu benar? Jadi pengalaman gue membuktikan kalau ya klaimnya dia bisa jadi benar. Jadi ini bahan meshnya itu tuh lentur. Nah, karena kelenturannya ini akan mempermudah fit dari si kakinya itu sendiri. Meskipun harus gue akuin banyak yang lebih bagus eksekusinya daripada punyanya Ortus ini. Contoh sempurna dari teknologi kayak gini itu ada di Adidas Ultra Boost Uncaged. Jadi kalau kalian tahu, uppernya itu pakai bahan knit yang sangat stretchy. Jadi kaki kalian begitu masuk, feel-nya tuh lebih mirip kayak pakai kaos kaki lah daripada pakai sepatu. Nah, ini bisa mengejar ke sana, tapi nggak semaksimal itu. Artinya mungkin kalian cuma dapat sekitar 65-70% lah dari stretch-nya atau fit-nya dari si Adidas Ultra Boost Uncaged. Nah, cuman itu tuh bukan sesuatu kekurangan. Karena menurut gue sih, si kelenturannya ini udah cukup bagus kok. Dan udah cukup akomodatif buat kalian-kalian yang kakinya agak melebar. Karena selain stretch-nya ini, untuk shape-nya juga, si Ortus ini tuh punya shape yang lumayan wide. Nanti kita akan bahas, kalian bahas insole-nya. Balik lagi ke teknologi upper. Untuk materialnya sendiri, Ortus itu klaim kalau ini namanya adalah Ortknit. Ya, buat gue sih ini sebenarnya bahan mesh yang di knit gitu. Jadi sebenarnya nggak super spesial gimana banget sih. Tapi memang ada kelebihannya, di mana bahan mesh ini tuh kan dari bahan-bahan seperti polyester gitu ya. Nah, ini termasuk bahan yang cepat kering dan berhubung di eksekusinya dalam bentuk knit. Jadi kalian bisa lihat rongganya itu lebar-lebar di sini ya, dan ini membantu sekali untuk breathability sepatunya. Seperti yang bisa kalian lihat melalui tes breathability yang satu ini, kita bisa menemukan kalau breathability dari Ortus ini cukup cakep. Ya, meskipun memang pasti ada yang lebih bagus lagi dari sini, tapi ini udah cukup cakep. Kalau gue keluar harganya Ortus ini 500 ribuan, gue sih udah cukup puas ya dengan feel dan breathability yang gue dapat dari uppernya ini nih. Kemudian Ortus juga klaim ada teknologi Orthflow dari lubang-lubangnya. Nah, kalau gue perhatiin, ini tuh eksekusinya apa sih? Eksekusinya itu ada lubang-lubang dengan ukuran yang berbeda di bagian uppernya ini. Maksudnya gimana? Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada semacam ngebentuk pola lubang-lubang, artinya bukaannya itu seperti lebih besar lah daripada bukaan-bukaan yang lain. Nah, ini yang disebut dengan Orthflow-nya. Dan emang dengan bukaan-bukaan
depan yang lebih lebar ini, breathability-nya pun lebih bisa dimaksimalkan dan lebih baik lagi daripada sekedar pakai mesh yang biasa. Nah, kemudian kekurangannya bahan mesh atau knit itu biasanya nggak stabil. Jadi butuh semacam penguat lah untuk bisa menjaga struktur sepatunya keseluruhan. Makanya Ortus ini klaim ada teknologi namanya Ortstrap yang menjaga bentuk-bentuk si sepatunya. Nah, gue liatin ya beberapa Ortstrap-nya di sini. Kalian bisa nemuin bahan Ortstrap-nya di samping sini. Kemudian di depan juga ada sedikit. Ini tuh bahannya polyuretan. Dan ya feel-nya tuh emang megang kayak apa ya, agak rubberis, agak plastiki gitu teman-teman ya. Dan ini juga menurut gue sesuatu yang positif sih, karena untuk ngejaga strukturnya itu juga cukup berhasil kok. Jadi kalau kalian lihat ya, meskipun udah dipotong setengah kayak gini, ini shape-nya masih lumayan kejaga kok dengan teknologi yang itunya. Dan ini tuh sebenarnya bukan teknologi yang super spesial banget, karena ya udah banyak yang di harga nggak jauh dari Ortus ini pun menerapkan hal-hal yang mirip-mirip kayak gini. Tapi gue pengen appreciate, maksudnya si Ortus ini tuh membuat sepatu ini dengan bener-bener memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat kalian pakai sepatunya. Nah, artinya secara R&D-nya mereka udah fokus loh sama user experience ketimbang sekedar gaya-gayaan doang atau sekedar keren-kerenan doang. Ini buat gue sebuah prestasi ya. Belum lagi, gue menemukan hal yang nggak kalah menarik nih. Bagian lidahnya ini tuh terdiri dari 2 lapisan. Yang luarnya ini tuh elastis gitu ya teman-teman ya. Elastisnya juga enak dipegangnya, kemudian bagian bawahnya itu pakai semacam suede sintetis. Suede sintetisnya juga enak dipegangnya dan enak lah feel ketika dipakai lari di kaki kalian. Nice. Terus gimana nih di bagian dalamnya? Bagian dalamnya pakai lining ya, yang bahan liningnya bahan polyester gitu aja sih. Licin, lembut, nggak terlalu spesial, banyak banget lah yang pakai bahan lining kayak gini. Secara keseluruhan, kalau ngomongin uppernya, kalian bakal banyak banget nemuin sesuatu yang bikin kaki kalian nyaman di dalam sepatu ini. Dan ini sesuatu yang sangat good job sekali sih, mengingat harganya Ortus ini sangat terjangkau ya. Jujur gue dapat kesan kalau Ortus ini tuh sebuah brand yang bener-bener mikirin si usernya sendiri. Nah, gue nggak tahu nih bener atau enggak. Coba kalian yang usernya Ortus, apalagi user lamanya nih dari waktu ke waktu, apakah bener inovasi Ortus ini semakin memikirkan usernya atau malah gimana? Coba komen di bawah. Next, kita masuk ke bagian insole-nya. Nah, ini yang gue janjiin buat bahas tadi. Kalau kalian perhatiin, insole-nya ini ada sesuatu yang unik. Udah ketemu? Buat yang belum nemu, sini gue jelasin. Shape-nya itu cenderung agak wide. Ortus di insole-nya ini nggak fokus bikin sepatunya ngelancip atau ngeruncing-runcing gitu, tapi mereka malah bikin siluet yang lumayan wide. Ya nggak terlalu wide sih, nggak super wide juga, tapi udah lumayan wide. Ya, kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini artinya apa? Kaki kalian itu nggak akan tersqueeze, nggak akan terjepit di dalam sepatu ini karena terlalu sempit. Kalian bakal dapat room yang lumayan oke lah. Apalagi mengingat bentuk kaki orang Indonesia itu sebenarnya rata-rata lumayan lebar. Nggak panjang-panjang kayak kakinya bule. Jadi cocoknya memang ke sepatu yang width-nya lebar-lebar seperti ini. Ini tuh jadi menarik karena width-nya ini membantu struktur kaki kalian dan nggak bikin arc-nya itu collapse. Terus kalau kita masuk lagi nih ke teknologi yang ada di insole-nya, kita bakal menemukan yang namanya Ortshock, di mana ini tuh sebenarnya adalah bagian busanya nih di bawah sini. Ini lumayan buat ngeredam impact. Tapi ya kalau untuk empuk-empukan, banyak kok yang lebih empuk daripada ini. Ortus nggak salah, gue bilang udah cukup lah teknologinya buat di harga segini. Buat kalian yang nyari arch support, ini tuh nggak ada tonjolan-tonjolan dan lengkungan-lengkungan khas arch support yang agresif, kayak di beberapa sepatu lain yang pernah kita tes. Tapi ini nggak masalah sih kalau menurut gue, karena tonjolan itu bisa membantu mengurangi rasa sakit emang. Tapi kan arch support itu salah satunya adalah kasih legroom yang cukup dan width yang cukup untuk kaki kalian di bagian toe box-nya. Dan Ortus sudah kasih itu kok, jadi ya nggak terlalu masalah. Toh kalau kita bandingin sama Adidas atau Nike, mereka tuh rata-rata cuman kasih insole tipis gitu doang kok, lurus-lurus, dikasih busa sedikit, bahkan lebih tipis busanya daripada ini. Jadi gue rasa nggak ada masalah dong sama Ortus yang cuman kasih segitu doang. Selanjutnya, bagian yang menarik itu, gue dapat informasi kalau ternyata bagian atas insole-nya ini di 3D printing. Jujur gue nggak terlalu ngerti kenapa harus di 3D printing atau apa sih spesialnya di 3D printing ini, karena
buat gue sih sebenarnya sama-sama aja ya. Ya, yang penting dipegangnya enak lah. Meskipun kita juga harus akuin, ini bahannya tidak sepremium punyanya Nike atau Adidas. Tapi ya wajar kali ya, Ortus cuma kasih harga jual di 500.000. Yang jelas, menurut beberapa review yang gue baca, Ortus itu menjanjikan kalau kombinasi sol ini itu bisa mencetak kaki kalian sampai membuat kalian lebih nyaman di insole ini. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke konstruksi dan solnya. Ini pasti bagian yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Karena gue akan kasih nilai oke buat konstruksinya, dimana kalau kalian mau lihat, di sini ini tuh udah pakai strobe stitch yang lumayan rapi, tapi jaraknya memang nggak terlalu seragam ya satu sama lain. Cuman, ini tuh bukan jaraknya yang renggang-renggang kayak brand ini masih rapi lah hitungannya, kalian bisa cek sendiri kayak gimana. Terus konstruksinya juga dari segi lem, gue cek ini bener-bener lemnya lumayan kuat nih. Kalau kita perkirakan itu mungkin setara kayak 910 atau Kanki yang udah kita bedah sebelum-sebelumnya ya. Lumayan kuat kok. Dan gua rasa untuk kebutuhan lari yang pastinya kalian akan tekuk-tekuk sepatunya dengan berat, lemnya umurnya masih lumayan panjang. Bagian menarik selanjutnya itu ada di solnya. Jujur ini adalah sol tergampang yang pernah gua potong, dan jujur pas gua pegang itu feel-nya kayaknya malah lebih empuk daripada Ultra Boost. Tapi gimana dengan angka durometernya? Langsung kita cek. Guys, ternyata gue salah. Tetap tidak seempuk Ultra Boost. Tapi ya, gue menemukan sesuatu yang cukup unik nih dari pengetesan kita. Karena kita penasaran nih sama kualitas sepatu ini. Akhirnya kita tes loncat dan running tipis-tipis lah. Meskipun belum proper ya. Kalian mungkin bisa dapat gambarannya lewat visual yang kita tampilin di layar. Dimana kita tes mulai dari lompat, kemudian jogging-jogging ringan, sama pengereman dengan menghentikan sepatunya secara tiba-tiba saat lagi lari kayak gini. Nah, dari hasil pengetesan kita ternyata poin-poinnya hasilnya mengejutkan. Mulai dari remnya, ini sepatu ini cukup ngegrip di berbagai macam permukaan seperti lantai, aspal, kemudian semen. Dan untuk permukaan yang licin itu gripnya lumayan bagus kok. Malah mendekati Continental Rubber-nya punyanya Adidas. Ini salah satu hal yang good job sih menurut gue ya dari brand sekelas kayak gini. Terus untuk lari-lari nih, ini secara mengejutkan kalian dapat semacam daya lontar ekstra lewat sepatu ini. Jadi beberapa runner yang review itu tuh kasih kata propel. Jadi seperti kalian itu dilontarkan ketika pakai sepatu ini, dimana feel-nya ketika pakai sepatu ini seolah-olah kalian ada dapat sedikit dorongan ekstra ke depan gitu ya saat running dengan bantuan struktur sol si sepatunya ini. Ini lumayan banget nih buat kalian yang pingin sedikit lebih cepat lah larinya. Apalagi ketika kita tes lompat, ternyata bounce-nya itu tuh cukup menarik loh. Kalian bisa lihat deh ketinggian bounce-nya kurang lebih segini. Ketika kita perbandingan dengan dua sepatu lain, ada Kanki dan ada Adidas Ultra Boost, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat komparasi side by side-nya ketika talent kita lompat menggunakan Kanki, Ortus, dan Ultra Boost. Ortus yang solnya nggak seempuk Kanki ternyata punya bounce rate yang lebih menarik, lebih bagus, dan kemungkinan lebih tinggi daripada Kanki yang empuknya ya kebangetan. Sama juga dengan Adidas Ultra Boost. Artinya ini cukup ngebantu nih buat kalian yang running ya, senang sama sepatu-sepatu cushion atau memang butuh sepatu cushion kayak gini untuk recovery run. Nah, tapi itu semua belum beres dong. Kita mau coba bahas lagi untuk gimana sih ketika kaki kalian menghujam menghantam ke dalam sepatu ini. Nah, untuk itulah kita lakukan drop ball test dan hasilnya kayak gini. Ternyata bounce-nya memang mendekati Adidas Ultra Boost. Ya, teknologi beda, material beda, tapi ternyata dia bisa ngejar itu. Bahkan ketika dipakai lari, mereka perform dengan lebih baik. Ini jadi sesuatu yang mengejutkan sekaligus menyenangkan sih kalau buat gue. Artinya kalian dapat banyak sekali dengan harga cuman 550 ribuan aja gitu ya. Dan sekali lagi, gue dibikin merinding nih sama brand lokal. Gue rasa teknologinya Ortus mungkin bisa mengejar atau bahkan menyamai punyanya Nike atau Adidas. Gue sangat-sangat excited ngelihat perubahan brand-brand lokal, terutama sepatu performance kayak Ortus gitu ya, 910 kemarin ke arah yang jauh lebih baik. Apalagi
bener-bener lah ketika kita beli brand lokal, kita disajikan sama banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi kita bahkan. Gue nggak sabar sih buat bisa ngeliat apa yang bisa mereka lakukan dalam 5-10 tahun ke depan gitu ya. Dan kalian yang cuman punya budget pas-pasan dan butuh sepatu lari, gue dengan berani merekomendasi sepatu ini sih. Karena menurut gue semuanya everything's good, everything's fine, apalagi buat harga 550 ini. Semuanya udah bener-bener pas, bener-bener on point, dan worth the price. Artinya, kalian bisa dapat sepatu running yang proper untuk kebutuhan recovery run atau buat latihan sehari-hari lah. Nah, yang belum itu menurut gua adalah untuk race day. Karena buat race day, kalian mungkin lebih pengen sepatu yang kencang gitu ya, yang lebih ringan lagi dari ini, atau breathability-nya lebih bagus lagi dari ini. Dan biasanya, memang brand-brand yang lebih high-end lah yang menawarkannya. Nah, gua nggak tahu dengan varian Ortus yang lain, atau dengan brand-brand lokal lain yang menawarkan spek lebih baik daripada sepatu ini, apakah lebih baik dan sudah proper untuk race day-nya? Kita lihat aja nanti, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan buat nguji sepatu-sepatu lokal yang lebih baik lagi daripada ini. Untuk harga 500 ribuan, hard to beat, bener-bener susah cari saingannya Ortus yang kasih harga segitu. Paling banter juga menurut gue adalah Hoka yang kalau diskon bisa sampai 700-800an gitu ya. Atau apa lagi ya? Kayaknya nggak ada deh buat di under 1 juta yang bisa kasih sebanyak ini kayak Ortus. Nah, untuk itu gue akan kasih rating sepatu ini di angka 7,75. Gue memang merasa sepatu ini bagus dan worth the price. Tapi kalau gue kasih rating ketinggian, gue takutnya kalian akan miskonsepsi berpikir ini adalah sepatu yang super duper bagus. Tapi nyatanya enggak. Sepatu ini memang bagus, nice, dan everything's good, everything feels okay. It was perfect. Perfect. Nah, tapi sampai di situ aja sih, gitu ya. Karena kekurangan yang agak berasa gitu buat gua adalah nggak bisa dipakai di race day. Beda mungkin sama Ultra Boost yang buat gua itu masih bisa dipakai di race day. Jadi versatility-nya agak kurang. Kalau lebih versatile dikit lagi aja, gue mungkin bakal kasih angka 8. Itu dia teman-teman, bedah Ortus 8 Hyper Blast Evo. Dan gue berharap sepatu ini bisa lebih baik lagi sih ke depannya. Karena ini tipe sepatu yang menurut gue, dari hasil bedah gue, masih bisa diimprove, masih bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita doain aja Ortus punya budget untuk R&D-nya sehingga bisa jadi lebih baik lagi. Nah, coba teman-teman komen di bawah sepatu apa lagi yang harus kita bedah, terutama untuk sepatu-sepatu lari atau sepatu-sepatu boot atau sepatu kulit gitu ya, berkualitas. Apa aja sih yang kalian penasaran dan mungkin kita bisa bantu bedahin buat kalian. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.